Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak calon generasi bangsa yang hebat. Insya Allah kita minggu ini akan memasuki pelajaran yang baru di semester yang baru di kelas yang baru. Semoga anak-anak Bapak ini menjadi para calon generasi, para pemimpin bangsa yang bisa merubah nanti bangsa ini. Dan semoga Allah memberkahi semua perjalanan dan kehidupan kita dan memberkahi segala kesehatan kita juga. Oke, insya Allah kita minggu ini kita akan masuk kepada materi mengenai tentang HAM. Sebetulnya kita pernah dengar kata HAM itu waktu SMP juga sudah kita kenal. Sejak kita hidup kita sebetulnya sudah harus memiliki HAM. Maka di sini negara kita mengatur semua tentang HAM. Nah, perlu bagi kita semua untuk mengetahui tentang HAM itu, apa saja sih hak-hak HAM yang harus kita pelajari anak-anakku sekalian. Oke, baik. Kita pada minggu ini pada bab 1 kita akan masuk kepada hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kenapa HAM harus dalam perspektif Pancasila? Karena ini harus disesuaikan dengan nilai-nilai HAM itu dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Karena negara kita adalah ideologi kita ini adalah ideologi Pancasila. Jadi kita tidak boleh terlepas dari hak-hak tentang kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan, tentang nilai-nilai kebudayaan, di mana hak manusia itu juga melekat di dalam Pancasila, di mana melindungi setiap warga negara Indonesia tentunya. Maka di sini Bapak ingin menyampaikan beberapa hal mengenai tentang HAM. HAM di sini juga adalah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang tentunya dengan adanya Pancasila ini juga menanamkan nilai-nilai yang ada pada manusia untuk melindungi hak asasi manusia itu sendiri. Maka di sini kita pelajari hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ya, ini kita sebagai negara Indonesia adalah merupakan memiliki ideologi Pancasila. Jadi nilai-nilai itu harus disesuaikan nilai HAM itu dengan nilai Pancasila, di mana nilai dalam Pancasila ini juga terkandung tentang hak-hak dan hak asasi manusia itu sendiri. Oke, baik, kita akan masuk pada materi ini adalah kita sering dengar seperti debat ada di waktu kita di sekolah. Contoh di kebebasan menyampaikan pendapat dalam salah satu bentuk hak yang melekat pada setiap manusia. Apakah hak kebebasan mengungkapkan pendapat yang melekat pada individu, pada setiap individu? Bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia saat ini? Nah, jadi di kita contohnya hak asasi manusia ini adalah berhak menentukan pemimpin siapa yang berhak dia pilih. Itu adalah sistem demokrasi. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila tentang ini kita menganut sistem ini, di mana hak itu dan kewajiban warga negara itu tidak boleh diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Maka manusia berhak menentukan apa yang menjadi satu pendapat dia. Karena kita diberikan kebebasan setiap manusia untuk hidup, untuk memberikan pendapat karena kita sebagai warga Indonesia. Di mana nilai-nilai itu juga, hak kita itu juga terdapat di dalam Pancasila. Hak kita untuk hidup, hak untuk kita belajar, hak untuk mendapatkan pendapatan itu banyak kita pelajari dari HAM. Seperti kebebasan dalam berpendapat itu adalah hak setiap manusia. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita. Oke, baik. Tujuan pembelajaran ini pasnya banyak sekali di sini ya. Ada setelah membaca beberapa penguatan karakter, peserta didik mampu meningkatkan kepedulian terhadap hak asasi manusia secara signifikan, yakni tidak mengambil hak-hak yang lain. Adalah membaca materi tentang hak manusia dalam perspektif Pancasila, peserta didik dapat menguraikan berbagai macam dan melakukan analisis terkait keterpenuhan hak mereka melalui penilaian antar teman dengan tepat. Nah, di sini kita juga boleh memberikan suatu pendapat atau masukan dari teman-teman lain untuk memberikan hak mereka. Jadi mereka juga mempunyai hak dan kepedulian di mana haknya itu perlu disalurkan, perlu diterapkan kepada orang lain supaya kita tidak mengambil hak orang lain. Makanya kita belajar bersama teman-teman yang lain untuk membantu satu sama lain. Oke, di sini adalah juga melalui beberapa kasus pelanggaran HAM yang telah diuraikan, peserta didik dapat memanfaatkan teknologi mencari informasi mengenai pelanggaran HAM
secara terperinci. Okey, ada beberapa pelanggaran HAM kita lihat dengan adanya teknologi seperti di luar negara kita, seperti kita menonton di televisi, ada hak-hak manusia yang kadang terabaikan. Kalau kita contohkan, ini seperti ada manusia-manusia di suatu negara di mana warganya itu diserang kadang oleh negaranya sendiri maupun diserang orang lain. Itu adalah suatu bentuk pelanggaran HAM yang sering kita lihat di televisi. Contohnya kita seperti yang pernah kita pelajari waktu kelas 10 ini tentang adanya peristiwa terhadap pelanggaran HAM yang sangat keras sampai sekarang. Yang dimana di dalam Google Map juga itu negaranya sekarang sudah dihilangkan padahal dia sendiri yang memiliki negara itu. Siapakah itu? Itu adalah negara Palestina. Itu adalah bentuk pelanggaran HAM yang sangat mencekam, yang sangat merugikan dunia dan banyak merugikan, mengambil hak manusia, hak untuk hidup, hak berpendapat, dan mereka berdiri untuk merdeka untuk negaranya sendiri pun susah. Kenapa? Karena pelanggaran HAM ini begitu keras dan tidak ada dorongan dari negara lain yang begitu kuat untuk membantu. Kalaupun ada membantu, ada bentuk suatu tindakan untuk tidak memasuki negara lain. Itulah ininya. Tapi dalam bentuk yang dilakukan oleh seperti Israel kepada warga Palestina itu adalah bentuk pelanggaran HAM yang begitu luar biasa. Seharusnya ini adalah menjadi contoh bagi kita untuk kita terapkan HAM ini. Seharusnya HAM ini sebetulnya seperti apa? Maka dengan adanya kita belajar HAM ini untuk melindungi hak-hak manusia, melindungi hak-hak setiap orang supaya mereka hidup tenang, damai, sejahtera tanpa ada gangguan dari manusia-manusia yang lain. Ini yang harus kita tanamkan kepada kita semua, kepada diri kita semua. Di mana anak-anak bapak sekalian harus paham betul bagaimana ini kita menjaga, belajar dari sini dulu baru nanti kita bisa merubah. Oke, yang kita pelajari di sini juga adalah memahami materi pembelajaran tentang hak Indonesia dalam prinsip Pancasila, peserta didik mampu menghormati dan menghargai setiap pendapat orang dengan penuh tanggung jawab. Oke, di sini akan kita pelajari tentang pertama adalah hakikat hak asasi manusia, dua HAM dalam dasar negara, konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan, pelanggaran HAM di Indonesia, upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Ini karena kita lebih berfokus kepada nilai-nilai dalam Pancasila. Maka HAM itu harus disesuaikan dengan apakah ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Oke, baik. Sebelum itu kita tahu dulu HAM. HAM itu adalah hak asasi manusia. Maka hak itu yang menjadi kewajiban setiap manusia untuk hadir dalam di dunia ini. Dia mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi seharusnya. Oke, dalam undang-undang kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengatur tentang ini. Tapi di sini dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia itu menjelaskan secara rinci tentang HAM. Maka di sini HAM itu sebetulnya apa? HAM itu adalah merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Oke, dalam undang-undang ini sudah dijelaskan secara terperinci mengenai tentang HAM itu sendiri. HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Maksudnya yang melekat itu adalah pada setiap manusia yang lahir, yang hidup, yang melekat ketika dia hadir di dunia ini, dia itu mempunyai hak yang kuat dan hakikat sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan. Dia ini sebagai makhluk Tuhan, dia itu mempunyai hak yang sama tanpa ada perbedaan dengan yang lain, dan anugerahnya dan wajib dihormati. Maka setiap hak-hak yang dimiliki oleh orang lain itu wajib dihormati. Ini menghargai setiap manusia yang satu dengan yang lainnya. Dijunjung tinggi, yakni menjunjung tinggi setiap pendapat, hak dan kewajiban seseorang itu. Jadi tidak boleh kita meremehkan orang-orang lain atau individu-individu yang lain. Dan dilindungi oleh negara, tentu jelas. Ketika hidup dalam suatu negara, maka ada pemerintah, maka setiap warga negara itu berhak dilindungi. Ya, ini lindungi apa adalah hak dan kewajibannya dia sebagai warga negara.
hukum pemerintah, dia masuk kepada hukum-hukum pemerintah tanpa ada namanya perbedaan antara individu satu dan individu lain, semuanya sama. Dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Jadi dia menghargai sebagai martabat manusia, keharmonisan setiap manusia untuk lebih menghargai, menjunjung tinggi bagaimana kedudukan manusia ini di mata Tuhan itu sama. Seperti itulah juga kita menghargai atau martabat setiap manusia, karena kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang Maha Esa itu memiliki kesempurnaan dan martabat yang sama, tidak ada perbedaan, kecuali orang sendiri itu sendiri yang mengurangi martabatnya itu sendiri, tapi dalam hak dan kewajibannya itu tetap sama di dalam mata Tuhan, seperti yang diajarkan oleh agama kita. Di sisi Tuhan semuanya sama, tidak ada perbedaan, maupun itu orang kaya, orang miskin, itu tidak ada, semuanya sama. Oke, kita akan masuk kepada hakikat HAM. Hakikat HAM itu apa sih sebetulnya? Kita pelajari dulu tentang ini yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah kita pelajari sifat-sifat unsur, sifat dan unsur HAM. Ini ada sifat-sifatnya, ada unsurnya. Ada beberapa sifat-sifat dalam HAM yang perlu kita tahu. Pertama, sifat-sifat dalam HAM itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, universal atau menyeluruh. Jadi di sini adalah di mana hak sifatnya manusia, HAM itu adalah seluruh manusia itu mempunyai kedudukan yang sama di mata umum, baik mempunyai kedudukan yang secara universal adalah setiap manusia itu mempunyai kedudukan yang sama, yang umum, tanpa ada perbedaan seperti etnis, ras, golongan, maupun agama. Jadi secara umum mereka itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata umum tanpa ada nama perbedaan. Tidak boleh kita di sini sebagai manusia membeda-bedakan. Jadi secara menyeluruh atau umum, mereka ini mempunyai kedudukan yang sama di mata orang lain tanpa ada namanya perbedaan suku, ras, dan yang lain-lain. Yang utuh, sifatnya ini utuh. Sifatnya utuh adalah bagaimana hak itu dipegang kuat, dipegang erat, tanpa ada namanya suatu yang dapat meleburkan. Ini sesuatu negara di mana hak asasi manusia itu mempunyai kedudukan yang kuat tanpa ada namanya peleburan ataupun kekacauan terhadap orang yang lain. Dia utuh, kuat haknya itu dan kewajibannya itu. Tidak boleh ada namanya perbedaan antara satu dengan lain. Dan juga ada hakiki, itu hak manusia yang melekat pada manusia sejak ia lahir. Ini di buku yang lain juga kita pelajari, nanti sama. Adalah hak asasi manusia ini, yang hakiki ini adalah hak manusia yang sejak dia melekat pada manusia itu sendiri sejak ia lahir. Jadi sejak ia lahir sudah melekat hak dan kewajibannya. Jadi ketika mereka lahir di dunia ini mempunyai kedudukan yang sama, waktu sejak lahir haknya yang sama, mereka untuk hidup, untuk memberikan pendapat, hak untuk bertahan, hak untuk makan, dan hak untuk minum. Permanen atau kekal, ya, ini dimana hak manusia itu sampai ini hak manusia itu kekal, ya, ini tidak dapat dibagi kepada orang lain. Ya, ini dimana permanen ini dikatakan adalah hak manusia ini, setiap manusia ini punya hak masing-masing dan hak itu tidak boleh dibagi kepada orang lain. Permanen yaitu sudah tidak bisa diubah lagi. Dia permanen sudah menjadi haknya dan tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Yaitu haknya kekal, tanpa ada namanya ada perubahan lagi, tidak. Di sini dimana hak manusia itu sifat-sifatnya ini lebih kuat, dimana dia permanen menjadi hak setiap individu itu di mata hukum, di mata Allah, di mata Tuhan dan selain-lainnya. Itu haknya permanen kekal, tidak ada perbedaan satu sama lain. Selain sifat-sifat unsur yang kita pelajari dalam HAM yang kita pelajari, ada juga unsur-unsur dalam HAM. Unsur-unsurnya adalah keistimewaan. Ini memberikan suatu keistimewaan setiap manusia ini, bahwa mereka ini
sebagai makhluk yang istimewa, diistimewakan, maksudnya di sini adalah sesuatu yang dihargai, yang lebih dihormati. Nah, sebagai makhluk Tuhan, karena dia mempunyai kedudukan HAM yang sama dengan yang lain. Dan juga adalah klaim. Nah, klaim di sini adalah di mana setiap unsur manusia ini boleh mengklaim apa-apa yang menjadi, apabila terdapat perbedaan di haknya itu sendiri. Boleh mengklaim atau boleh memberikan suatu masukan atau kritikan kepada pemerintah atau orang lain kalau misalkan hak dan kewajibannya itu diambil oleh orang lain. Maksudnya ada kuasa. Jadi setiap manusia ini mempunyai haknya itu, mempunyai kuasa masing-masing terhadap dirinya masing-masing. Ini setiap individu. Jadi mempunyai kuasa terhadap hak dan pendapatnya dan ketika dia hidup sampai berdiri. Dan juga ada kekebalan immunity. Kekebalan immunity ini adalah maksudnya kekebalan dari hukum. Nah, maksudnya dia kekebalan dari setiap gangguan-gangguan dari individu lain, karena dia mempunyai namanya ketergantungan, bagaimana setiap manusia ini mempunyai jiwa-jiwa kebal terhadap maksudnya kekebalan di sini adalah kebal daripada gangguan-gangguan individu yang lain. Mereka juga mempunyai suatu ikatan yang dilindungi oleh hukum terhadap dirinya sendiri, yaitu setiap individu itu sendiri. Maka di mata hukum ada unsur-unsur dalam HAM ini, dia mempunyai unsur namanya kekebalan setiap individu, karena dia mempunyai kekebalan hukum, ini immunity, kekebalan terhadap individu kewajibannya. Nah, ini dia berhak menentukan apa yang ia harus dapatkan, harus dia miliki. Di depan hukum dia sama, ya ini kekebalan hukum terhadap dirinya. Oke, kita akan masuk kepada fungsi, tujuan dan prinsip dalam HAM. Oke, di sini kita akan mempelajari tujuan HAM itu sebetulnya apa sih. Nah, HAM itu seperti fungsinya apa sih, dan prinsip HAM itu seperti apa. Nah, maka di sini kita akan membahas tentang tujuannya dulu. Oke, tujuannya HAM ini adalah melindungi orang dari kekerasan kesewenang-wenangan. Nah, jadi tujuan HAM ini adalah melindungi setiap individu dari kekerasan, dari penyalahgunaan wewenang terhadap orang individu lain. Contohnya seperti ini, seperti yang kita pelajari tadi Bapak sampaikan di materi pertama, yakni bagaimana melindungi setiap manusia terhadap sewenang-wenangan perbuatan orang lain. Contohnya seperti yang dilakukan Israel kepada Palestina. Oke. Ini adalah bentuk kita gunanya untuk mempelajari HAM. Yang kedua adalah mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Ketika kita sudah mempelajari HAM, kita juga akan pasti mengembangkan rasa saling menghargai. Dengan kita mempelajari HAM ini, menghargai rasa bagaimana ketika kita menghargai diri kita sendiri. Kalau kita tidak diganggu orang lain, tidak dihargai orang lain, itu adalah suatu bentuk hinaan kepada kita. Kalau kita tidak merasa kita berbuat salah, kesepian, dan tidak dihargai. Maka dengan adanya kita belajar HAM ini, tujuannya adalah untuk kita lebih menghargai setiap individu baik antara diri kita sendiri maupun orang lain. Di sini dengan adanya saling menghargai sesama, kita saling merasai, bagaimana kalau kita yang merasakan yang seperti itu. Maka dengan adanya kita belajar HAM, kita berupaya bagaimana untuk terus menghargai orang lain. Oke, juga mendorong adalah mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab menjamin hak orang lain tidak dilanggar. Nah, di sini kita selain contohnya gini, kadang-kadang banyak kita mempelajari sesuatu materi atau apapun saja, kita sering kadang mengambil hak orang lain. Kadang kita ingin berkuasa terhadap orang lain, kita ingin suka memerintah orang lain. Itu adalah sebetulnya bentuk pelanggaran terhadap individu
seseorang dengan individu yang lain, itu berarti kita mengambil hak dan kewajiban seseorang. Di sini adalah bentuk pelanggaran yang seharusnya kita sadari bahwa kita ini tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh memerintah orang lain, karena dia pun mempunyai hak masing-masing, mempunyai hak untuk dirinya sendiri. Maka kita di sini harus sadar bagaimana menjaga perasaan orang lain. Dengan tidak, salah satunya dengan tidak menghina orang lain, tidak memaki orang lain. Dengan kita berbuat sedemikian, kita sadar bahwa orang lain pun mempunyai haknya dan kewajibannya yang tidak boleh kita ganggu gugat. Kemudian fungsinya adalah, selain tujuannya, fungsinya apa sih? Ada dua di sini. Kita di sini akan pelajari. Yang pertama adalah membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat, yakni lebih merdeka, yakni lebih berkuasa terhadap dirinya. Fungsinya dengan adanya itu, maka membuat pemegang hak menjadi lebih berkuasa. Jadi fungsinya setiap individu ini lebih berkuasa terhadap dirinya sendiri, lebih merdeka terhadap dirinya sendiri dibandingkan dengan ketika kita mengambil hak mereka. Kedua adalah fungsinya adalah memperluas kepentingan. Jadi dengan kita saling menjaga antar hak dan kewajiban setiap individu, kita juga akan memperluas bagaimana menjaga kepentingan orang lain. Dengan adanya hak-hak yang demikian bisa membantu kita dalam membangun kebersamaan yang lebih baik. Oke, yang terakhir adalah kita masuk kepada prinsip HAM. Prinsip HAM ini ada beberapa, seperti kalau di buku yang kita belajar, yang materi yang Bapak sampaikan di situ ada beberapa dari teori tentang itu. Tapi di sini kita sama juga sih hitungannya, tapi kita di sini akan masuk kepada prinsip HAM yang dikemukakan oleh Rona K dan K. M. Smith. Nah, prinsip kesetaraan. Ya, ini menurut Rona K. M. Smith ini prinsipnya ada 3 di sini. Ya, ini pertama, prinsip kesetaraan. Ya, ini setiap manusia ini, setiap individu ini mempunyai kedudukan yang sama tanpa ada perbedaan dengan yang lain, yaitu equality. Oke, prinsip pelanggaran diskriminasi. Nah, di sini prinsip larangan bagaimana kita tidak boleh menghina suku yang lain, menghina etnis yang lain, suku-suku lain, bahasa yang lain yang tidak sesuai dengan kita. Maka itu salah satu bentuk pelanggaran yang tidak boleh kita lakukan menurut Rona K. M. Smith ini. Prinsip kewajiban positif setiap negara. Jadi prinsipnya adalah prinsip kewajiban positif setiap negara, yaitu setiap negara ini berpikiran yang sama terhadap negara-negara lain, bagaimana terhadap warganya tidak ada perbedaan, terus menjaga hak dan kewajibannya. Sedangkan menurut Manfred Ward ada beberapa ya, prinsipnya juga ada 3, cuman terdapat perbedaan dengan Rona K. M. Smith, tapi di sini juga tidak terlalu hampir sama, tapi secara umum dia mempunyai pandangan yang agak berbeda. Oke, di sini ada prinsip universal, ya ini setiap manusia ini mempunyai di mata hukum, di mata dalam haknya itu sama tanpa ada perbedaan, karena hampir sama seperti kesetaraan. Tapi di sini lebih umum dijelaskan. Prinsip universal adalah bagaimana setiap hak dan asasi manusia ini mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum di dunia maupun pendapat etnis, tanpa etnis, suku, bahasa, tanpa adanya perbedaan. Kedua, prinsip ketergantungan, ini prinsip di mana setiap manusia ini mempunyai ketergantungan terhadap orang lain. Ketergantungan ini saling maksudnya menjaga punya ketergantungan terhadap satu dengan lain. Jadi dengan adanya kita saling menjaga hak dan kewajiban setiap individu, maka HAM ini bisa dijalankan dengan baik, karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Kalau kita saling mencelakai, maka kerjasama terhadap satu orang lain akan lebih mudah. Makanya dengan kita saling bertergantungan terhadap orang lain juga sangat membantu manusia dalam menjalankan setiap kehidupannya. Makanya harus kita jaga seperti prinsip yang pertama tadi. Yang ketiga ada prinsip saling terkait atau prinsip tidak terbagi. Nah, di mana setiap manusia ini mempunyai
keterikatan satu sama lain, tapi di mana di situ hak dan kewajiban manusia itu tidak boleh dibagi-bagi kepada orang lain. Di mana ketika dia mempunyai prinsip yang ini individualis ini seseorang itu haknya itu tidak boleh dibagi-bagi kepada orang lain, karena kalau menjadi haknya harus menjadi miliknya. Oke, ada teori-teori tentang HAM. Maka ini teori-teori tentang HAM ini akan kita lanjutkan untuk minggu depannya. Mudah-mudahan untuk materi sini bisa kita amalkan, kita menjadi suatu bahan tambahan untuk ilmu kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup untuk di sini. Kalau misalkan ada nanti pertanyaan boleh ditanyakan langsung kepada Bapak nanti. Oke, kita tutup di materi ini. Mudah-mudahan ini berguna bagi anak-anak kita semua, anak-anak Bapak sekalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.